Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bey Siti Hajar Azhara dari kelas A program studi D3 Gizi semester 1. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang identitas nasional. Identitas sendiri itu merujuk pada sifat khas atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan nasional itu berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Nah, bangsa sendiri dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan fisik, budaya, agama, bahasa, atau cita-cita. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa identitas nasional itu adalah jati diri nasional yang melekat pada sesuatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, di negara kita juga itu membentuk suatu identitas nasional. Identitas di negara kita ini itu bersumber dari nilai-nilai kultural yang ada di setiap daerah. Kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk suatu identitas nasional. Adapun fungsi identitas nasional sendiri itu adalah sebagai pembeda dengan bangsa lain, sebagai landasan negara, dan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk. Sebagaimana kita ketahui, di negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional dibentuk untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional. Yang pertama itu adalah primordialisme. Itu berarti kecintaan pada suatu golongan yang sama sehingga menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik yang sama. Yang kedua adalah agama. Keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas. Dan yang ketiga itu adalah pemimpin bangsa. Pemimpin yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa. Dan yang terakhir adalah sejarah. Sejarah bangsa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, seperti sama-sama menderita karena penjajahan. Tidak hanya akan membentuk solidaritas, tetapi tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Ada beberapa bentuk identitas nasional di negara kita ini. Yang pertama yaitu bahasa nasional, yang biasa kita kenal yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafat negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kita juga perlu melindungi diri dari dampak buruk globalisasi, di mana sekarang banyak sekali pengaruh yang sangat besar yang dapat mempengaruhi modernitas. Salah satunya itu adalah sebuah kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat besar sekali yang mampu mengubah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam hal nilai, norma, kebudayaan, hingga sebuah rasa nasionalisme. Maka nilai-nilai dunia barat akan menjadi ancaman bagi kelestarian nilai-nilai lokal bangsa Indonesia. Maka dari situ, masyarakat bangsa Indonesia harus bisa mempertahankan esensi budaya lokal dari terpaan modernitas. Salah satunya adalah dengan membangun jati diri bangsa Indonesia. Nah, dari sini juga pendidikan berperan sangat penting dalam membuat pola pikir generasi muda dalam menghadapi arus modernitas yang nantinya mampu menyaring pengaruh globalisasi dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukannya. Yuk kita sama-sama berpikir cerdas dalam menanggapi sebuah perubahan untuk Indonesia.